Ke informasi lain, pemirsa, rencana kunjungan negosiator perdagangan Amerika Serikat ke New Delhi di 25 hingga 29 Agustus dibatalkan. Hal ini memupus harapan akan adanya keringanan sebelum batas waktu 27 Agustus untuk tarif tambahan atas barang-barang India berlaku. Menurut jaringan berita bisnis dan keuangan India NDTV Profit, seperti dilansir Reuters, pembatalan ini membuat perundingan usulan perjanjian perdagangan tertunda. Menurut laporan tersebut, putaran negosiasi untuk usulan perjanjian perdagangan bilateral kemungkinan akan ditunda ke tanggal lain. Hal ini memupus harapan akan adanya keringanan sebelum batas waktu 27 Agustus untuk tarif tambahan atas barang-barang India berlaku. Sebelumnya, awal Agustus, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif tambahan sebesar 25% untuk barang-barang India dengan alasan New Delhi terus mengimpor minyak Rusia. Langkah ini meningkatkan ketegangan antara kedua negara secara tajam. Pajak impor baru ini akan berlaku mulai 27 Agustus dan akan menaikkan bea masuk atas beberapa ekspor India hingga 50%, salah satu yang tertinggi yang pernah dikenakan kepada mitra dagang Amerika. Perundingan perdagangan antara New Delhi dan Washington gagal setelah 5 putaran negosiasi mengenai ketidakpastian atas pembukaan sektor pertanian dan peternakan sapi perah India yang luas dan penghentian pembelian minyak Rusia. Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa India secara tidak adil dikritik karena membeli minyak Rusia sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa terus membeli barang dari Rusia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, penjualan retail Amerika Serikat meningkat di Juli 2025 dengan kenaikan yang merata. Ya, di mana raihan ini didorong penjualan mobil dan promosi dari besar-besaran dan menandakan konsumen telah meningkatkan belanja di beberapa bulan terakhir. Mengutip Bloomberg, data Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan nilai pembelian retail tanpa disesuaikan dengan inflasi meningkat 0,5% setelah kenaikan 0,9% yang direvisi naik di Juni. Tidak termasuk mobil penjualan naik 0,3%, 9 dari 13 kategori mencatat kenaikan, dipimpin kenaikan terbesar penjualan kendaraan bermotor sejak Maret. Penjualan di peritel, daring, dan toko barang umum meningkat, kemungkinan didorong perpanjangan Prime Day Amazon.com Inc. dan promosi serupa di Target Corp. Laporan ini menunjukkan awal yang jauh lebih baik bagi belanja konsumen di paruh kedua tahun ini setelah ketidakpastian seputar kebijakan Presiden Donald Trump terutama tarif berdampak negatif pada sentimen dan membuat banyak konsumen menahan belanja beberapa bulan sebelumnya. Meski pasar tenaga kerja melambat, kejelasan tambahan mengenai kebijakan perdagangan dan pemulihan pasar saham memberi mayoritas konsumen keyakinan lebih tinggi terhadap daya beli. Sementara laporan penjualan retail menggambarkan penjualan kelompok control yang menjadi dasar perhitungan pemerintah untuk belanja barang dalam produk domestik bruto naik 0,5% di Juli setelah revisi naik dari sebelumnya. Indikator ini tidak termasuk layanan makanan, dealer mobil, toko bahan bangunan, dan stasiun pom bensin. Beberapa kategori yang naik tajam seperti furniture, barang olahraga, dan mobil juga mengalami kenaikan harga di Juli. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi internasional, pemirsa, di mana banjir bandang melanda Pakistan Barat Laut dan lebih dari 300 orang dilaporkan tewas akibat hujan deras dan bencana ikutannya. Ya, sejumlah warga masih dilaporkan hilang. Otoritas Penanggulangan Bencana Provinsi Khyber Pakhtunkhwa menyebut sedikitnya 307 orang meninggal. Distrik Buner menjadi yang paling parah terdampak dengan 184 korban jiwa. Infrastruktur lahan pertanian dan kebun buah hancur akibat terjangan banjir. Di distrik Sangla, sebanyak 34 orang tewas setelah atap bangunan runtuh. Pemerintah setempat menyiapkan camp medis dan makanan siap saji. Sementara alat berat diterjunkan untuk membersihkan jalan yang terputus. Tim gabungan sipil dan militer masih melakukan operasi penyelamatan, namun cuaca buruk menghambat upaya pencarian. Bahkan sebuah helikopter penyelamat jatuh dan menyebabkan 5 awaknya tewas. Hujan lebat juga dilaporkan melanda India dan Nepal dalam sepekan terakhir.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan belum mempertimbangkan tarif pembalasan terhadap Tiongkok karena membeli minyak Rusia. Namun Trump mempertimbangkan untuk tarif balasan dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai pertemuan puncak dengan Rusia mengatakan belum memikirkan dan belum mempertimbangkan tarif pembalasan terhadap Tiongkok karena membeli minyak Rusia untuk saat ini. Trump menambahkan masih membutuhkan waktu untuk membuat keputusan tersebut. Pernyataan Trump tersebut merupakan tanggapan dari pertanyaan yang dilontarkan Sean Hannity dari Fox News. Apakah Trump saat ini mempertimbangkan tindakan tersebut terhadap Beijing setelah Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin gagal menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan atau menghentikan perang Moskow di Ukraina? Adapun Reuters melaporkan Trump telah mengancam sanksi terhadap Moskow dan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia jika tidak ada langkah yang diambil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Tiongkok dan India adalah 2 pembeli utama minyak Rusia. Sementara Presiden Donald Trump pekan lalu mengenakan tarif tambahan sebesar 25% untuk barang-barang India dengan alasan impor minyak Rusia yang berkelanjutan. Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlight. Ratusan pramugari Air Canada melakukan aksi mogok kerja di bandara secara besar-besaran di Bandara Kanada pada pekan lalu. Aksi ini menyebabkan pembatalan ratusan penerbangan dan mengganggu perjalanan lebih dari 100.000 penumpang. Ratusan pramugari Air Canada melakukan aksi mogok kerja di bandara-bandar besar Kanada pada pekan lalu. Aksi mogok dimulai tepat sebelum pukul 01.00 dini hari waktu setempat, memaksa Air Canada menangguhkan sebagian besar dari 700 penerbangan hariannya. Lebih dari 100.000 penumpang terdampak harus mencari alternatif perjalanan atau terjebak di bandara tanpa kepastian. Hingga Sabtu pagi belum ada jadwal perundingan baru antara Serikat Pekerja dan manajemen perusahaan. Serikat Pekerja Publik Kanada yang mewakili lebih dari 10.000 pramugari mengonfirmasi penghentian layanan ini sebagai aksi mogok pertama sejak 1985. Di Bandara Internasional Toronto Pearson, ratusan awak kabin terlihat berbaris sambil membawa bendera dan spanduk protes. Aksi serupa juga berlangsung di bandara utama lain seperti Montreal, Calgary, dan Vancouver. Sementara itu, Air Canada menyatakan penangguhan penerbangan mencakup juga layanan maskapai berbiaya rendah Air Canada Rouge yang berdampak pada 130.000 pelanggan per hari. Namun penerbangan dari afiliasi regional seperti Air Canada Jazz dan PAL Airlines tetap beroperasi normal. Maskapai menyarankan penumpang terdampak untuk tidak datang ke bandara kecuali memiliki tiket terkonfirmasi dengan maskapai lain. Berbagai sumber, iDeck Channel.